Ya maksudnya makanya tujuan sebenarnya dari kenapa kita dan teman-teman yang lain bersuara sesuai porsi kita gitu. Ya. Adalah dengan dibuka sebesar-besarnya informasi sehingga tidak ada tuduhan, tidak ada fitnah, tidak ada macam-macam. Oke, setuju. Kalau setiap kerusuhan internetnya diputus, orang mau dapat informasi apa gitu? Atau tapi kan dulu misalnya ada kasus apa, internet ditutup dan oleh pengadilan Indonesia waktu itu sudah menyatakan bahwa yang dilakukan adalah salah gitu. Oke. Nah, tapi kan kejadiannya berulang-ulang gitu. Maksud aku adalah bukalah selebar-lebar informasinya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kirim militer. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk tuduh ini, tuduh itu. Ya. Nah, itu maksudnya. Kalau banyak kejadian yang pertumpahan darah di Papua, pertumpahan itu gara-gara apa sih kebanyakan? Kan gue kurang ngikutin ya. Ya makanya kita juga tidak tahu ada apa di sana. Oh, lu sendiri sebagai anak Papua nggak tahu? Nggak tahu. Banyak orang Papua kenapa sih? Oh, oke, gue baru tahu. Nah makanya kenapa? Kenapa? Kenapa ada operasi militer ini, operasi militer itu? Kenapa harus ini, kenapa harus itu? Kenapa? Kenapa? Makanya kan, semua tidak tahu. Kenapa? Karena informasinya nggak dibuka. Oh, I see. Kenapa misalnya ada warga sipil meninggal, prajurit meninggal? Ya. Kita semua nggak mau ini terjadi gitu. Ya. Jangan bilang orang Papua bodoh amat kalau misalnya prajurit yang meninggal. Enggak ya? Enggak. Oke. Nah ini meninggal di sana juga kita sedih loh bang. Oke. Kenapa ya daerah kita ini tidak nyaman untuk orang ini? Nah pertanyaannya adalah asal titik mula pertanyaannya kenapa militer harus ditambah terus? Karena kita punya 1 tahun Papua itu aman dan damai dan tanpa konflik apa-apa. Ada contohnya zaman Gus Dur. Ya. Ya di daerah ini misalnya pengungsian di Duga udah 2 tahun. Gak pernah disuarakan, gak pernah orang ngomong Ya. di Kabupaten Duga. Ya. Sekarang Intan Jaya orang juga mengungsi. Apakah pengungsian mereka layak? Karena orang gak pernah tahu tentang itu. Oke. Gak pernah di-up di media mainstream. Ya, Nah terus ketika kita bersuara dibilang pro KKB, pro OPE. Kok terancam terus nyawa kita orang Papua ini ya, mau peduli mau gak peduli selalu terancam memang. Gus Dur itu selalu kenapa Papua itu aman di zaman Gus Dur? Karena Gus Dur itu datang ke sana, kalian maunya apa? Bukan Gus Dur yang menentukan. Oke. Kalian maunya apa? Kami mau bendera bintang kejora bisa berkibar. Ya cuma kain, naikin. Sesimpel itu. Sesimpel itu, yang penting nggak boleh lebih tinggi dari merah putih ya. Oke. Deal, naikin kan. Pengibaran bendera bintang kejora itu pernah terjadi Oke. di zaman Gus Dur. Oke. Aman, tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada operasi militer. Setelah Gus Dur turun, wah diberhentikan ya, diturunkan sebagai presiden secara paksa gitu. Itu langsung gak lama adalah tokoh dialogis, tokoh yang lebih mengutamakan dialog dari yang mendukung Papua Merdeka ya. Ya. Itu mati, dibunuh di pinggir danau.